Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel kesayangan Bapak Ibu, channel Muslim Kafah. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Husnul Fatoni yang akan menyampaikan paparan mengenai kajian yang insya Allah akan berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Monggo Ustadz, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah kajian lansia Muslim Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita dapat bersilaturahim setelah beberapa saat karena pandemi global COVID-19. Maka kita istirahat beberapa waktu dan alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersilaturahim taklim melalui online, melalui daring. Mudah-mudahan kajian kita melalui daring ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kajian kali ini membahas tentang langkah membina nafsu mutmainnah untuk meraih mardotillah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang dipanggil oleh Allah dengan nafsu mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan karena iman, karena amal soleh, dan karena ketaatan terhadap Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghimbau kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berdasarkan ayat dan hadis Rasul tersebut, kita perlu memahami substansi nafsu. Substansi nafsu itu rahmat dari Allah yang harus dijaga dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, nafsu itu sumber keinginan, sumber kemauan, sumber obsesi, sumber inovasi, sumber kreasi, dan idealisme. Maka, nafsu sebagai rahmat sekaligus sumber keinginan itu tidak boleh dibunuh, juga tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Nah, ada 3 sahabat Nabi yang berupaya untuk membunuh nafsu. Beliau bertiga datang bertanya kepada istri Rasulullah tentang bagaimana peribadatan beliau. Kemudian setelah mendapat keterangan, masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka. Salah satu di antara mereka berkata, sungguh saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Yang lain berkata, saya akan sholat malam selama-lamanya.
Yang lain lagi berkata, sungguh saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah, beliau keluar seraya bersabda, benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Dan aku juga menikahi wanita, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Berdasarkan penjelasan dari Rasul ini, maka nafsu itu harus disalurkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, tidak boleh dibunuh. Nah, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nafsu itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang sifat rakus dan tamak, dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan yang ketiga, nafsu amarah bisu, nafsu ini mendorong manusia berperilaku jelek, perilaku maksiat dan dosa. Surat Yusuf ayat 53. Jamaah sekalian, agar kita mendapat gambaran yang jelas, maka kita perlu perhatikan tabel distribusi nafsu. Dalam tayangan ini, saya membagi menjadi 3 bagian. Subjek yang selalu diinginkan oleh manusia dan bagaimana respon nafsu mutmainnah dibanding dengan nafsu lawamah. Manusia kepingin sekali memiliki harta. Kalau harta itu dicari dengan dorongan nafsu mutmainnah, maka mencari harta yang halal dan thayyib. Namun kalau yang merespon, yang mendorong itu nafsu lawamah, maka cenderung menghalalkan segala cara. Seperti mengambil haknya orang, korupsi, manipulasi, markup, itu semuanya dorongan nafsu lawamah di dalam mencari harta. Jabatan kalau diraih dengan dorongan nafsu mutmainnah, maka jabatan itu diraih dengan obsesi, dengan kompetensi, profesionalisme, integritas. Namun ketika jabatan itu diraih dengan dorongan nafsu lawamah, maka jabatan itu akan diperoleh dengan ambisius, KKN, oligarki, monarki, rasisme, bahkan dengan plutokrasi. Plutokrasi itu adalah politik kekuasaan yang berbasis modal. Jadi siapa yang punya modal kuat, dialah jadi penguasa, dan plutokrasi ini merupakan kecenderungan kuat yang akan berkembang di negara kita. Karena mulai dari pemilihan lurah, pilkada sampai pilpres dan pileg semuanya berbasis modal. Maka siapa yang modalnya kuat, dia jadi penguasa dan pejabat. Populer. Semua orang ingin populer. Kalau populer itu didorong oleh nafsu mutmainnah, maka popularitasnya karena prestasi, karena peran baik. Namun kalau popularitas itu didorong oleh nafsu lawamah, dia menjadi populer karena tindakan anarkis. Dia populer karena dinasti. Padahal sebenarnya populernya itu bukan karena punya kompetensi, punya prestasi, tapi karena keturunan.
keturunannya orang terkenal maka dia jadi terkenal. Sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau populer karena dompleng. Ya. Karena dompleng. Maka sesungguhnya dia plonga-plongo, tapi karena dompleng orang kuat maka jadi menjadi populer. Umur. Umur itu kalau digunakan oleh nafsu mutmainnah, maka umur itu untuk tebar manfaat, tebar maslahah, tebar kebajikan. Namun kalau umur itu digunakan oleh nafsu lawamah, maka yang terjadi adalah tebar madorot, tebar kemungkaran, tebar maksiat, tebar kezaliman, dan tebar kejahatan. Sehingga umur menentukan siapa yang mendorong dan hasilnya apa. Kalau umur itu digunakan oleh orang yang nafsunya mutmainnah, Rasul memberikan apresiasi, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang dikaruniai usia panjang dan banyak amal kebajikannya. Dan wasyarrun nas man tala umru wa samalu. Sejelek-jelek manusia yang dikaruniai usia panjang namun banyak dosanya. Itulah umur yang digunakan oleh nafsu lawamah dibanding umur yang dipergunakan oleh nafsu mutmainnah. Selanjutnya ilmu. Ilmu itu kalau dicari oleh orang yang didorong nafsu mutmainnah, maka ilmu itu ketika didapat digunakan untuk kemuliaan. Jadi ilmu untuk mencari kemuliaan. Tapi kalau yang mendorong nafsu lawamah, ilmu itu digunakan untuk mencari harta. Jadi sejak dia belajar cari ilmu, sudah punya tujuan untuk mencari harta. Yang paling fatal ketika ilmu digunakan untuk menipu dan menebarkan kesesatan. Selanjutnya amal. Kalau amal itu dilakukan oleh orang yang bernafsu mutmainnah, maka sumbernya mesti Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau amal itu dilakukan oleh nafsu lawamah, maka yang berkembang adalah bid'ah, hulu, berlebih-lebihan dalam beragama, sinkritisme, yaitu pencampuran antara agama samawi dengan agama-agama budaya, agama-agama yang berkaitan dengan mistik dan lain sebagainya. Pikiran itu kalau dipakai oleh nafsu mutmainnah maka selalu berpikir positif, konstruktif, inovatif, dan kreatif. Sedangkan pikiran itu kalau dikendalikan oleh nafsu lawamah, maka pikirannya selalu negatif, destruktif, sekuler, liberal, radikal, dan kotor. Kita sering melihat orang yang berpikiran kotor. Sehingga lisannya pun juga kotor. Karena lisan itu disuruh oleh pikiran kotor untuk mengatakan kata-kata yang kotor. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah perbandingan antara nafsu mutmainnah dengan lawamah. Sedangkan nafsu amarah bisu ini memang sumber keinginan yang mendorong manusia berbuat jelek, maksiat, free sex, LGBT, ya, khianat, itu semuanya nafsu amarah bisu. Allah sudah mengabadikan dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, maka sesungguhnya nafsu mutmainnah itu nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Sehingga nafsu mutmainnah itu sumber keinginan positif
dicapai dengan cara positif setelah berhasil istiqomah dalam positif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana langkah konkret untuk membina nafsu mutmainnah? Yang pertama, nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang itu kalau bersama dengan hidayatullah, yaitu cahaya kebenaran dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menegaskan bahwa berdasarkan fakta sejarah, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, dunia ini tidak ada Rasul yang membimbing umat. Selama 700 tahun rentangan waktu antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dunia kosong dari Rasul. Maka pantas kalau kemudian disebut zaman jahiliyah. Tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi seluruh dunia ini mengalami zaman kegelapan, zaman kebodohan perilaku, di mana Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu bukan Tuhan. Tuhan yang berhak disembah adalah yang menciptakan manusia. Sekali lagi, bukan yang diciptakan oleh manusia. Dan itu seluruh dunia mengalami zaman kegelapan. Karena itu bersyukur sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi orang yang beriman dengan diutusnya seorang Rasul untuk mengajarkan kebenaran, membimbing ke jalan yang benar. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kita menemukan relasi antara nafsu mutmainnah dengan hidayatullah, yakni jiwa itu kalau ditemani oleh hidayah, jiwa itu akan melahirkan ketenangan. Nah, jiwa yang tenang itu akan melahirkan kesehatan. Kalau jiwa itu ditemani dholalah, kesesatan, maka jiwa itu akan cemas. Dan kecemasan itu sumber penyakit. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa tenang itu 50% sehat, sedangkan cemas itu 50% sakit. Nah, oleh karena itu, hidayah itu harus menemani nafsu, atau nafsu harus selalu ditemani dengan hidayah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan perbandingan antara hidayah dengan zolalah, petunjuk dengan kesesatan. Allah berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini berbicara bahwa orang yang mendapat hidayah, dialah mendapat anugerah yang sangat mahal harganya. Karena menjadi berlapang dada untuk bisa menerima kebenaran Islam.
Namun bagi orang yang zolalah, sesat, maka kesesatannya itu membebani hidupnya. Sehingga digambarkan dalam ayat ini, dadanya sesak lagi sempit. Seakan-akan sedang mendaki langit. Jangankan mendaki langit, mendaki gunung saja, seseorang sudah mengalami sesak dada, sesak nafas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hikmah, hidayah, dan zola. Allah menegaskan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi artinya, petunjuk yang benar itu dari Allah. Kalau petunjuk-petunjuk dari selain Allah itu petunjuk yang tidak benar. Kalaupun benar relatif, pada saatnya dia akan terkoreksi dan akan berubah. Tapi petunjuk Allah itu abadi. Kebenarannya kebenaran abadi. Nah, petunjuk yang hakiki hanyalah petunjuknya Allah. Dan kesesatan yang hakiki hanya akan menghasilkan kesesatan. Kalau seseorang mengikuti kesesatan, pasti dia akan terus berjalan dalam kesesatan. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, manfaat yang didapat oleh orang yang mendapat hidayah seperti ini. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi, kesesatan yang terjadi itu justru setelah Rasul didatangkan. Karena bandel mengikuti kesesatan, maka Allah mengutus. Maka Allah menurunkan azab setelah diutusnya seorang Rasul yang menyampaikan kebenaran. Nah, kerugian orang yang sesat oleh Allah digambarkan. Masaluhum kamasalis tauqadanaron falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Manusia itu kalau berada dalam kegelapan, tidak ada sinar, mudah sekali tersesat. Mudah sekali disesatkan. Ya, karena itu, orang yang berada dalam kesesatan, sesungguhnya orang yang amat sangat merugi. Dalam ayat lain, Allah menggambarkan betapa paniknya orang yang berada dalam kesesatan. Au kasoyyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jamaah sekalian, inilah gambaran kepanikan orang yang sesat. Karena itu jiwa harus selalu ditemani dengan hidayatullah. Di dalam ayat ini juga Allah gambarkan, yakadul barku yahtafu abasarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhaba bisamihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Manusia yang sesat itu seperti berjalan dalam kegelapan menunggu kilat. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti.
Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini nyata sekali dalam kehidupan. Sebelum listrik masuk desa, sebelum ada penerangan yang seperti sekarang ini, di desa terutama kalau sudah gelap gulita itu perjalanan malam menunggu adanya kilat untuk memandu jalan yang akan ditempuh. Demikianlah gambaran orang yang sesat. Selanjutnya, nafsu mutmainnah itu harus bersanding dengan qalbun salim, jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang bersih, dengan hati yang bersih. Qalbun salim adalah hati yang sehat dari penyakit hati. Inilah penyakit hati: munafik, suudzon, sombong, dengki, khianat, putus asa, bakhil, dan berdusta. Sedangkan qalbun salim, bersih dari kotoran hati, yang mengotori hati adalah syirik, kufur, maksiat, dan dosa. Orang yang hatinya sudah tertutup, dia pasti putus asa. Wa qalu qulubuna fi akinnati min bainina wa bainik hijabun fa'mal innana aminun. Dan mereka berkata, kalbu kami telah tertutup dari yang kamu serukan kepada kami. Telinga kami telah tersumbat, dan di antara kami dengan dirimu ada pembatas. Maka berbuatlah, kami pun akan berbuat sekehendak kami. Nah, demikian pula dalam surat As-Saff ayat 5, ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan kalbu mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jiwa yang tenang, yang ketiga, jiwa tenang itu dengan ikhlasul arifin, yaitu ikhlas mencari ridhonya Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu wa amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jamaah sekalian, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ikhlasul abdi, ikhlasnya orang yang mengabdi untuk mencari pahala. Ikhlasul muhibbin, orang yang beribadah untuk mencari cinta. Dan ikhlasul arifin, orang yang beribadah mencari ridho. Yang tertinggi adalah ikhlasul arifin. Nah, kemudian yang keempat, jiwa tenang dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Media zikir yang paling ideal itu aqimis shalah. Lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat. Yang kelima, jiwa tenang dengan akhlakul karimah. Rasul memberikan jaminan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka langkah-langkah tersebut insya Allah akan dijamin mencapai ridhonya Allah. Ridho adalah engkau berbuat sesuatu yang membuat Allah senang atau ridho. Dan Allah meridhoi apa yang engkau perbuat. Ridho hamba kepada Allah berarti ia menerima dan tidak membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Sedangkan ridho Allah kepada hamba berarti dia melihat dan menyukai hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Penjelasan Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan silaturahim kita menjadikan usia kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kesalahan kita mendapat maghfirah dan mudah-mudahan pula hidup kita senantiasa dibimbing dengan hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan semoga semakin banyak ridho-ridho terhadap kajian yang akan berlanjut dan berlangsung setelah kajian perdana ini. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah hadir di dalam ruang dengar kita. Jangan lupa tetap like dan subscribe supaya tetap bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.